Salam Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya masih kita ingat bahwa pemanggilan Abraham dimulai dan dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di sanalah pertama kalinya kitab Kejadian melaporkan kepada kita bahwa Allah memanggil dia yang saat itu namanya masih Abram, belum Abraham. Di sana Allah memanggil Abram untuk pergi dari tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, dan juga meninggalkan orang-orang yang di sekitarnya. Berarti konsekuensi dari panggilan Tuhan kepada Abram harus meninggalkan tempat dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan, dan juga keluarganya. Tetapi Allah tidak hanya memanggil Abraham dan menyuruhnya pergi. Allah juga berjanji memberkati Abram saat itu. Kata Allah saat itu, Allah akan memberkatinya, menjadikannya menjadi bangsa yang besar, membuat namanya masyhur, menjadikan dia berkat, memberkati orang-orang yang memberkatinya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Dan yang terakhir, olehnya semua orang di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itulah janji yang disampaikan Allah kepada Abraham. Dan menurut firman Tuhan pada saat itu, Abram berusia 75 tahun ketika dia
pergi bersama istrinya Sarai dan juga Lot, dan termasuk beberapa harta benda yang dia bawa menuju tempat atau tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita ingat bahwa kehidupan Abraham di tanah yang sudah dijanjikan atau yang ditunjukkan Tuhan kepadanya tidaklah selalu mudah. Ketika Allah pertama kali berjanji kepadanya, ketika dia sampai di tanah itu, tidaklah secara otomatis dia mendapatkan semua di sana tersedia. Tetapi dalam Alkitab kita melihat Abram menghadapi sejumlah berbagai pergumulan dalam hidupnya. Ketika dia sampai di tanah Kanaan, dia tinggal di daerah Negeb, dan di sana dia menghadapi musim kelaparan. Hampir tidak ada makanan bagi orang-orang yang tinggal di sana. Nah, ketika terjadi musim kelaparan di sana, maka Abram dan Sarai mereka berangkat bersama-sama ke tanah Mesir. Nah, ketika sampai di tanah Mesir, Abram kembali menghadapi pergumulan yang besar. Karena apa? Karena Firaun hampir saja mempersunting istrinya Sarai menjadi istri Firaun. Untunglah Tuhan menolong Abram sehingga Sarai tidak menjadi istri Firaun. Dan setelah dari Mesir, Abram kembali lagi pergi ke daerah Negeb. Nah, ternyata di sana dia lagi menghadapi pergumulan yang baru. Ternyata pelayan-pelayan Abram dan pelayan-pelayan Lot sering berselisih di lapangan. Karena mereka bertengkar, mereka berselisih untuk memperebutkan tanah atau lahan ternak bagi ternak mereka. Maka akhirnya ketika Abram dan Lot berunding, akhirnya mereka berpisah sejak dari saat itu. Tetapi tidak sampai di sana. Berikutnya Abram kembali menghadapi pergumulan yang baru. Ternyata Abram harus berperang melawan raja-raja orang timur. Dan dia berhasil menolong Lot pada saat ini. Inilah sejumlah pergumulan yang dihadapi oleh Abram ketika Allah menyuruh dia untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu pelajaran yang bisa kita lihat dari kehidupan Abram saat itu. Walaupun betul ketika dia sampai di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, berkat-berkat itu belum dia dapatkan seluruhnya, tetapi kesetiaan Abram dalam seluruh proses kehidupan itu, dia tunjukkan kepada Allah. Dia taat, dia tunduk, dan dia setia kepada Allah. Bahkan ketika Raja Sodom menawarkan kepada Abram untuk mengambil hasil perang kepada Abram, Abram tidak bersedia untuk mengambilnya. Demikianlah sikap dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Abram kepada Tuhan. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, firman Tuhan kembali datang kepada Abram, yaitu di pasal yang ke-15 ini. Kemungkinan umur Abram saat itu sudah 85 tahun. Karena di pasal 16 ayat 16 di sana dikatakan umur Abram sudah 86 tahun.
Jadi saat itu kedatangan Tuhan kepada Abram berarti selang 10 tahun ketika pertama kali Allah berjanji kepadanya, Allah datang kepadanya, atau Allah memberikan janji-janjinya kepada Abram. Nah, dan di sana ketika Allah menampakkan dirinya kepada Abram, Allah berkata kepada Abram, "Janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Dari perkataan Allah ini, kita dapat mengerti bahwa Allah berjanji kepada Abram bahwa Allah akan terus melindungi dia dan Allah akan tetap menjadi perisainya, dan Allah memberikan upah yang besar kepada Abram yang setia dan yang percaya itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan perkataan Tuhan, tampaknya respon Abram agak sedikit lebih berbeda. Karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Abram saat itu. Karena yang paling Abram butuhkan saat itu bukanlah upah, tetapi yang dibutuhkan Abram saat itu adalah keturunan. Itulah sebabnya Abram berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Muncul keraguan dalam hati Abram. Yang pertama, Abram merasa sepertinya janji yang pernah dinyatakan oleh Tuhan kepadanya sudah bertentangan dengan fakta. Kenapa? Karena mereka sudah semakin tua. Bagaimana mungkin di umur yang semakin tua mereka bisa mendapatkan anak? Lalu yang kedua, waktu yang menunggu itu begitu lama. Hampir 10 tahun dari pertama kali Allah berjanji kepada Abram. Tampaknya janji itu belum kelihatan. Ini merupakan sebuah ujian iman kepada Abram. Itulah yang sesungguhnya yang ada di dalam hati Abram saat itu. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bandingkan hidup kita dengan hidup Abram saat itu, mungkin jika kita menjadi Abram, mungkin sudah ada yang frustasi, atau ada yang mengeluh, atau bersungut-sungut, atau yang lebih parah, marah kepada Tuhan. Karena Tuhan tampaknya tidak menepati janji-janjinya. Apa yang Allah nyatakan saat itu tidak kelihatan. Mungkin ini yang membuat banyak orang yang marah bersungut-sungut kepada Tuhan. Maka untuk jawaban lebih jelasnya, mari kita tanya dalam hati kita. Ketika Allah berjanji kepada kita, dan ketika janji itu belum kita lihat, apakah yang terjadi dalam diri kita? Apakah keraguan, mengeluh, marah, atau bagaimana? Tentu kita melihat dan mengetahui isi hati kita semua. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Anda marah dan bersungut-sungut kepada Tuhan atas janjinya, mari baca firman Tuhan hari ini. Bahwa ternyata Allah sama sekali tidak lupa dengan janjinya. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah firmankan tidak dilupakan olehnya. Pasti ditepati oleh Allah. Maka dalam firman ini Allah tegas berkata kepada Abraham bahwa yang menjadi pewarisnya
adalah anak kandungnya sendiri. Bukan hambanya Eliezer itu, tetapi anak yang Allah berikan kepada Abram. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu setia kepada janji-janjinya. Walaupun Abram belum melihat janji itu, tapi Allah sudah menyatakannya. Lalu untuk meneguhkan hati Abram, Allah menyuruh dia untuk melihat bintang-bintang. Lalu untuk menghitung bintang-bintang itu yang begitu banyak di langit sana. Tak mungkin Abram bisa menghitung itu. Lalu firman Tuhan berkata, demikianlah nanti banyaknya keturunan Abram. Begitulah rencana dan janji Tuhan kepada Abram. Dan yang luar biasanya, setelah Abram mendengarkan janji dan perkataan Tuhan, Abram percaya kepada firman Tuhan. Lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran kepadanya. Iman Abraham didasarkan kepada kebenaran. Kebenaran Abraham didasarkan pada imannya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, tapi Abram itu percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Maka saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah berjanji dan janji Allah sungguh pasti. Apa yang Allah janjikan kepada kita pasti ditepati oleh Allah. Maka lirik lagu rohani berkata, janjimu seperti fajar pagi yang tiada pernah berubah. Demikianlah janji Allah. Karena itu sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima janji Allah, mari tetap taat, komit, beriman kepada Tuhan. Apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi hari ini, tetaplah beriman yang teguh kepada Tuhan. Sampai akhirnya kita melihat janji Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.